Orang kalau cuma cerdik tanpa ketulusan jadinya licik. Jahat. Dia pakai segala sesuatu untuk mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Dia pakai segala sesuatu untuk menghancurkan orang lain. Itu licik. Tapi kalau kecerdikan dibarengi dengan ketulusan, maka itu akan jadi berkat buat orang lain. Jadi otak bicara tentang cerdik, tulus bicara tentang hati. Itu otak dan hati itu harus jalan sama-sama. Jangan lu jalan cuma pakai otak doang. Lu jadi jahat. Tapi juga jangan sebaliknya, lu jalan cuma pakai hati doang, lu ditipu orang terus. Saudara, kenapa tiap hari Minggu kita mengangkat Alkitab? Agar kita menyadari, mengingat. Ya kan, selalu saya bilang, dan ini sangat berkaitan kebetulan seperti apa yang akan saya bagikan hari ini. Bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bukan hanya berisi firman Allah, tetapi keseluruhannya adalah firman Allah. Dan ini juga bersangkutan dengan tema saya hari ini, bahwa firman Tuhan tidak dapat dipercaya. Ini tipuannya, ini bukan pernyataan, tapi ini tipuan iblis yang sering dipakai. Buat apa saya percaya lagi terhadap firman Tuhan? Toh yang saya lihat tidak terjadi, yang saya imani nggak sampai sekarang tidak saya alami. Ini tipuan yang sering kayak saudara dikasih dalam Tuhan. Dan apa yang saya mau bagikan agar kita mengerti bahwa sampai hari ini seluruh firman Tuhan tergenapi. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan tergenapi. Dan itu sedang terjadi. Apa yang dikatakan dalam perjanjian lama semuanya tergenapi. Bahkan apa yang dikatakan dalam perjanjian baru akan digenapi. Tetapi ada orang-orang yang sudah tidak lagi percaya Alkitab bahwa firman Tuhan. Dia mulai meragukan. Alkitab itu bukan firman Tuhan, pendeta. Alkitab itu kan karangan manusia. Alkitab itu kan tidak turun dari langit. Memang Alkitab kita tidak turun dari langit. Alkitab kita ditulis oleh manusia. Tapi jangan lupa manusia itu diilhami oleh Roh Kudus. Oleh Roh Allah sendiri yang mengajar mereka untuk menuliskan segala sesuatu yang perlu dituliskan. Dari mana kita tahu itu Roh Kudus yang memimpin, itu Roh Allah yang memimpin? Sejarah di mana manusia belum berada, mereka tahu. Dari mana? Bahkan semuanya itu mengandung nubuatan, nubuatannya tergenapi. Sehingga akhirnya kita mesti menyadari. Jadi wajar kalau sampai hari ini ada orang-orang yang sudah tidak lagi percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya nggak apa-apa. Karena segala sesuatu akan diuji. Sama-sama bilang sama saya, akan diuji. Saudara yang masih muda, pacaran, nanti masa-masa pacarmu juga akan diuji. Kesetiaan pacarmu juga akan diuji oleh waktu. Demikian pula firman Tuhan. Kita akan lihat bahwa seluruh apa yang menjadi nubuatannya akan digenapi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yesus bilang lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik iota yang tidak akan digenapi. Semuanya pasti digenapi. Tapi kalau Anda sampai hari ini orang tidak lagi percaya akan Alkitab adalah firman Allah, ya nggak apa-apa, ya nggak masalah. Sehingga akhirnya mengambil keputusan untuk tidak lagi menjadi kepercayaan yang tidak lagi percaya kepada Yesus. Gak masalah. Karena fokus hidup kita bukan ngelihat orang, fokus hidup kita ngelihat Yesus. Jadi kalau ada di sosial media heboh, ini pindah situ, gak usah stres. Alkitab sudah mencatat banyak yang terpanggil, sedikit yang. Tapi kok bisa pendeta, tapi kok bisa, itu rahasianya Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, kerjakan apa yang menjadi bagianmu, lakukan apa yang menjadi panggilanmu. Sehingga akhirnya kita mengerti banyak firman, baca firman, gali firman. Coba dibantu klik satu kali. Sekali lagi. Yohanes pasal yang pertama. Oke, saya yang main dari sini ya. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kita baca sama-sama, 3-4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah. Jadi orang yang sudah tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan, sejatinya dia sudah tidak percaya akan keberadaan. Halo? Ulang lagi baca. Bangun dong, bilang kanan kirinya bangun. Pada mulanya adalah, stop. Firman itu bersama-sama dengan, stop. Selanjutnya dikatakan apa? Firman itu adalah, orang yang tidak lagi percaya akan firman Allah, berarti dia tidak akan percaya kepada. Sampai sini ngerti saudara? Tapi ada orang-orang yang melakukan bilang seperti ini. Saya percaya akan keberadaan Tuhan pendeta. Tapi saya tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya, bilang percaya, saya percaya bahwa Allah itu ada. Lu bagaimana mau percaya bahwa Allah itu ada kalau lu gak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Ceritanya dari mana? Mengarang bebas. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. You tidak percaya Alkitab adalah firman Allah. Dengan berbagai macam alasan, itu yang tadi saya bilang ya, firman Alkitab sudah tidak asli lagi. Alkitab bukan diturunkan dari surga, Alkitab ditulis manusia. Banyak yang terjadi di kontradiksi dalam Alkitab. Ada banyak alasan, tujuannya satu. Agar tidak lagi percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Gak apa-apa. Tapi kita mesti menyadari satu hal. Alkitab mencatat bahwa padanya mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu sudah menjadi manusia. Dan dia ada di tengah-tengah kita. Itu tercatat bos di Alkitab. Seseorang yang tidak percaya bahwa firman Tuhan, tanpa dia sadari, dia sudah menjadi orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Karena dia tidak percaya lagi akan firman Tuhan. Kenapa orang tidak percaya lagi akan firman Tuhan? Karena yang dia lihat nggak sesuai. Apa yang Alkitab katakan, saya udah ikuti pendeta. Tapi kenapa yang saya imani tidak terjadi? Nah, nanti kita akan belajar kenapa. Sampai orang bisa menangkap apa yang dikasih tahu iblis. Bahwa firman Allah itu tidak lagi bisa dipercaya. Nanti sampai sana. Tapi saya mau kita mengerti dulu dari awal. Kenapa ada banyak orang tidak lagi percaya. Ya. Bantu lagi klik. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang tadi saya bilang bahwa memang Alkitab ditulis oleh manusia. Tapi di apa? Diilhamkan. Dinafaskan oleh tuntunan Roh Kudus sendiri. Sehingga firman Allah ini bukan hanya sekedar buku, tapi bisa merubah seseorang. Dan saya percaya sudah banyak orang yang mengalaminya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Sama-sama bilang sama saya, bermanfaat. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu salah kita di mana. Karena Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu seperti cermin. Ketika kita membaca, kita tahu muka kita, ketika kita melihat, kita tahu apa kekurangan kita. Dia bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi bukan hanya dikasih tahu nih, kamu salah di sini, kamu salah di sini, kamu salah di sini. Selesai, no. Tapi diperbaiki, sama-sama bilang sama saya, diperbaiki. Ketika kita tahu apa yang menjadi kesalahan kita, firman Tuhan mengajar, maka itu kamu mesti begini, maka itu kamu mesti begini. Firman Tuhan memperbaiki hidup saudara dan saya. Setelah kita diperbaiki, lalu kita diapakan saudara? Dididik. Sama-sama bilang sama saya, dididik. Dibekali, diajar,
didewasakan dengan firman. Ini yang membuktikan bahwa kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sehingga akhirnya ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita dibaca, kita dikoreksi. Bukan kita yang mengkoreksi Alkitab. Kenapa banyak orang tidak lagi percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Karena mereka mulai mengkoreksi Alkitab. Oh, ini banyak salahnya nih, ini banyak salahnya nih, ini banyak salahnya nih. Kita harus sadar bahwa yang koreksi saya itu firman. Sama-sama bilang sama saya dikoreksi. Bukan saya yang mengkoreksi. Karena orang kalau udah terlalu pintar, dia akan mulai mengkoreksi. Makanya sedikit sekali yang murtad sarjana teologi, sedikit. Yang kebanyakan murtad itu doktornya. Karena mulai menyelidiki. Semakin dia mendalami, semakin dia mendalami, semakin dia mendalami, akhirnya semakin tahu bahwa Alkitab ternyata hanya tulisan tangan manusia. Karena terlalu dia lupa siapa yang buat otak. Permulaan hikmat itu apa? Hah? Takut akan. Jadi orang yang pintar itu bukan orang yang memiliki status sekolah tinggi. Orang pintar adalah orang yang takut akan Tuhan. Engkau hidup takut akan Tuhan. Engkau menjadi orang yang bijaksana. Mungkin engkau gak pintar, tapi engkau bijaksana. Klik selanjutnya. Lagi. Nah, saya membandingkan dari Kejadian pasal yang pertama 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini di mana manusia jatuh pertama kali di dalam dosa, ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa. Kenapa yang dipakai Hawa? Kenapa enggak Adam? Oh, karena Adam enggak ada di situ pendeta. Tafsir lu. Kenapa yang dipakai Hawa? Karena Hawa suka ngomong. Kumpulin 2 wanita, maka dia akan mulai ngomong. Kumpulin 3 wanita, dia akan mulai menghibah. Dipakailah Hawa. Untuk apa? Berbicara. Tentulah Allah berfirman. Lihat. Iblis dalam wujud ular, dia langsung memutarbalikkan firman. Kenapa? Karena iblis gak mungkin pakai firman untuk menjatuhkan. Dia hanya mengutip. Dia mengutip untuk menghancurkan. Dia mengutip untuk membuka pembicaraan. Jadi jangan salah. Kalau ada orang-orang pakai ayat Alkitab untuk ngejatuhin orang percaya. Jangan kaget kalau ada orang-orang yang memakai ayat Alkitab untuk menghancurkan kepercayaan orang Kristen. Dari dunia zaman bahela nih Adam nih. Setan udah pakai. Tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal bukan seperti itu. Makanya si Hawa dalam ayat selanjutnya, coba klik. Ayat 2, bilang sama ular, lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi ternyata, itulah liciknya si jahat. Iblis itu bukan cerdik, dia licik. Licik. Cerdik, makanya Alkitab bilang gini kan, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi apa? Tulus. Orang kalau cuma cerdik tanpa ketulusan jadinya licik. Jahat.
Dia pakai segala sesuatu untuk mengambil keuntungan buat dirinya sendiri. Dia pakai segala sesuatu untuk menghancurkan orang lain. Itu licik. Tapi kalau kecerdikan dibarengi dengan ketulusan, maka itu akan jadi berkat buat orang lain. Jadi otak bicara tentang cerdik, tulus bicara tentang hati. Itu otak dan hati itu harus jalan sama-sama. Jangan lu jalan cuma pakai otak doang. Lu jadi jahat. Tapi juga jangan sebaliknya, lu jalan cuma pakai hati doang, lu ditipu orang terus. Jadi dua-dua mesti jalan nih. Karena Tuhan kasih dua-duanya, ada otak, ada hati. Iblis licik, dia buka percakapan dengan memutarbalikkan firman. Bukankah Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan? Hawa bilang, bukan. Semua boleh, tapi satu aja yang gak boleh. Jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Apa respon iblis? Coba lihat, selanjutnya klik. Tetapi ular itu berkata perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kemakan nih jebakannya si iblis. Oh ternyata direspon. Karena tujuannya si jahat ini adalah goalnya ini. Untuk si Hawa ambil atau melanggar peraturannya Tuhan. Dia melanggar, tapi dia gak pancing dulu seperti itu. Udah langsung makan aja, iblis gitu. Karena kalau gitu ditolak, wah lu berusaha ngeracunin pikiran gua. Tapi dia mulai pembukaan pembicaraan dengan seakan-akan itu firman Tuhan. Dibacakanlah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya si Hawa kemakan jebakannya kan. Dia mulai apa? Dia mulai ngomong, gak apa-apa. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat selanjutnya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik, tahu tentang yang jahat. Dari situ Hawa mulai tertarik. Wow, jadi sama seperti Allah. Di sini udah mulai kemakan nih saudara. Jebakannya mulai kemakan. Semua pakai firman. Awalnya firman itu diselewengkan. Tapi lama-lama firman itu dibantah. Enggak, Tuhan enggak kasih kayak gitu. Tuhan tahu kalau kamu makan kamu akan jadi sama seperti dia. Udah gak apa-apa. Makan aja. Yang tadinya cuma selewengkan sedikit sekarang benar-benar di-reject firmannya. Dipatahkan. Padahal Hawa sudah tahu bahwa saya nggak boleh makan buah tersebut. Itu clear. Tetapi ketika dia mulai membuka percakapan, disitulah Hawa tergoda. Dan dampaknya apa di ayat yang ke-6? Coba lihat. Perempuan itu, Hawa itu melihat, sama-sama bilang sama saya melihat. Melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lihat ya. Kalau orang sudah diingatkan jangan buat dosa, tapi dia tetap maksa, dia akan mulai membenarkan dirinya. Contoh, saya kan gak boleh selingkuh sebagai seorang suami. Tapi istri saya tiap hari pakai daster pendeta. Baru saya deketin ya ampun baunya bau bumbu dapur. Dulu waktu kita baru nikah pendeta sorry nih. Parfumnya itu waduh dari luar negeri. Walaupun belinya di Bandung. Tapi sekarang giliran anak udah 3 pendeta ya ampun. Bau bumbu dapur. Kadang bau jahe, kadang bau lengkuas, kadang bau kemiri. Saya bilang nih kalau daster dikumpulin jadi bumbu dapur. Dia mulai lakukan pembenaran. Hawa pun begitu ketika dia lihat, oh iya ya, pohon ini, pohon di buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi yang dilihat oleh Hawa yang tadinya udah ketutup oleh peraturan, ketika dimulai bicara dengan si jahat, di situ dia mulai lihat apa yang menjadi kelebihan dari dosa. Yang dia lihat mulai apa? Kelebihan dari dosa. Oh, pohon ini tapi baik juga kok.
pohon ini sedap kok kelihatannya. Baru dia bilang apa? Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil, dampaknya buah itu dia akan membuahi dosa itu. Awalnya tadi dia tahu ini salah nih. Tapi ketika dia mulai membuka pikiran dia agar iblis menjajah pikirannya, di situ dia mulai membenarkan tingkah dosanya. Nah, seringkali kita lakukan itu. Ya nggak apa-apa lah pendeta, sedikit-sedikit saya kan usaha kalau begini-begini terus, lurus-lurus terus, hancur juga nih. Ya tipu-tipu dikit nggak apa-apa lah, main-main di timbangan, main-main apa, lihat. Membenarkan diri sendiri. Dia sudah tahu nggak boleh. Dia sudah tahu kejujuran, dia sudah tahu kebenaran firman. Tapi ketika dia lihat, dia mulai pakai kata maklum. Maklumlah, maklumlah. Dia mulai membenarkan apa yang dia buat dan kita tahu sebagai dosa. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun ikut memakannya. Saya membandingkan ini dengan peristiwa yang sama. Sama-sama berbicara dengan si jahat dalam perjanjian baru, yakni Tuhan Yesus. Klik. Matius pasal 4, ayat pertama sampai dengan ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh roh Allah, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Memang diizinkan. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, si iblis itu datang. Dan berkata kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Firman. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Firman yang didulukan, engkau anak Allah. Yesus tahu kebenaran itu, saya anak Allah. Sampai di situ betul. Tapi iblis mulai memancing, dia bilang apa? Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus menjawab dengan apa? Dengan firman. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis berpikir, wah gak kemakan jebakan gua. Karena kalau sampai dia ubah roti menjadi batu menjadi roti, dia udah ngikutin apa yang diperintah. Bukan gak bisa, Yesus bisa. Tapi dengan kata lain dia menundukkan diri mengikuti perintah si jahat. Itu sebabnya dia bantai dengan firman. Tidak. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Klik selanjutnya. Ayat yang kelima. Kemudian iblis, jadi yang pertama gagal nih. Bicara makanan, gagal. Dia coba lagi yang kedua. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, lagi-lagi dia pakai kalimat ini, jika engkau anak Allah. Kenapa? Yesus tahu dirinya adalah anak Allah. Tapi dia nggak mau show off, membuktikan hanya untuk membenarkan kelakuan si jahat. Jika engkau anak Allah, maka ada tertulis, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu firman saudara. Jangan berpikir iblis nggak tahu firman, iblis tahu. Ya orang awalnya sama-sama dengan Allah kok. Dia tahu setiap firman. Tapi dia pakai firman itu untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menyerang anak-anak Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus selanjutnya? Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, dia bantai lagi dengan firman. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Gagal. Yang kedua. Yang ketiga, klik. Ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat
tinggi dan apa? Memperlihatkan kepadanya. Nah ini yang saya garis bawahi, saya pakai line biru. Karena Hawa juga sama-sama melihat. Hawa melihat buahnya dan Hawa meresponi apa yang ditawarkan iblis. Yesus melihat karena diperlihatkan oleh si jahat, memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Yesus lihat. Karena diperlihatkan di sana. Lalu ayat 9 bilang apa? Iblis bilang begini kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus melihat semuanya karena Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi. Yesus lihat apa yang diperlihatkan oleh si iblis. Tapi bedanya respon Yesus. Dia tidak melihat keindahan-keindahan dan tawaran itu. Kalau Hawa beda, begitu diperlihatkan buah itu dia mulai memanifestasikan apa? Buah itu enak, sedap dilihat, dan kayaknya enak untuk dimakan. Akhirnya dia responi apa yang ditawarkan si iblis. Beda dengan Yesus, apa yang Yesus lakukan di ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, hanya kepada dia sajalah engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus tahu kuncinya. Dan ini yang Alkitab ajarkan. Kalau ada tawaran, tengking bos. Kalau ada tawaran, lari menjauh. Jangan justru kita nikmati tawaran itu. Lalu kita akan mulai meresponi, oh iya ya kayaknya gak apa-apalah sekali-sekali lah. Nanti minta ampun lagi, gak apa-apalah sekali-kali lah. Nanti bertobat lagi, gak apa-apalah sekali-kali lah. Engkau sudah kemakan jebakan iblis. Yesus sudah kasih contoh, tengking dia. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, firman Tuhan katakan. Apa yang terjadi di ayat 11? Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya membandingkan antara Hawa dengan Yesus. Mereka sama-sama melihat dengan apa yang ditawarkan oleh si jahat. Cuman yang satu bedanya kemakan omongan. Yang satu Yesus menolaknya. Tapi dua-duanya ini sama-sama melihat. Dan saya pelajari begini. Seringkali kenapa kita mulai tidak percaya dengan firman Tuhan? Karena apa yang kita lihat itu bertolak belakang dengan apa yang kita doakan dan kita percaya. Seringkali terjadi. Coba klik. Seringkali firman Tuhan itu berbenturan dengan kenyataan yang kita lihat di hadapan kita. Iya kan? Kita sudah doa. Kita sudah puasa. Kita percaya Tuhan. Aku percaya Engkau penyembuhku. Tapi kenapa sampai hari ini aku belum mengalami kesembuhan? Tuhan, aku percaya firman-Mu katakan bahwa Engkaulah yang menyediakan, Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang mencukupkan. Tapi kenapa sampai sekarang ekonomiku belum dipulihkan? Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah yang mendamaikan, Engkau yang memberkati kehidupanku. Tapi kenapa hal ini masih bisa terjadi, hal itu masih bisa terjadi? Padahal bukankah firman-Mu mengatakan Engkau menyertai aku, tapi kenapa aku masih bisa difitnah? Bukankah firman-Mu mengatakan bahwa apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya, tapi kenapa hal ini menimpa hidup saya? Nah, ini yang saya bilang. Seringkali apa yang kita lihat, masalahmu, pergumulanmu, tantanganmu itu bertolak belakang dengan apa yang kau percaya dalam firman Tuhan. Klik. Lihat kisahnya Abraham. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham gak ada dasar untuk berharap. Keadaan realita yang terjadi adalah, saya udah tua kata Abraham. Istri saya Sarah juga sudah tua. Tapi ada satu pribadi yakni Tuhan yang saya percaya. Dia mengatakan bahwa engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Dari mana anak-anak kami?
Kami udah tua, istriku pun udah tua. Lalu akhirnya firman Tuhan bilang begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Perhatikan, dia tidak lagi percaya kepada apa yang dia lihat, tapi dia percaya kepada apa yang Tuhan sudah firmankan. Firman Tuhan bilang apa? Bahwa firman Tuhan, engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Sekalipun engkau seorang yang sudah tua, istrimu seorang yang sudah tua, tapi daripadamu, dari keturunanmu akan lahir keturunan-keturunan yang besar. Menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Abraham ini adalah contoh. Dia tidak fokus dengan apa yang dia lihat. Karena seringkali yang kita lihat itu membuat iman kita tawar hati. Kita membuat kita jadi, aduh bener gak sih Tuhan tolong saya? Aduh bener gak sih Tuhan pulihkan ekonomi saya? Aduh bener gak sih Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya? Karena ketika saya baca firman kok bertolak belakang ya, seakan-akan kok tidak digenapi ya. Yang akhirnya membuat anak-anak Tuhan mulai, dalam tanda kutip, meragukan firman. Hanya karena apa yang dia lihat tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia mulai meragukan firman. Klik. Ayat 19 dari Roma 4. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saya garis bawahi walaupun ia mengetahui. Kenapa? Abraham tahu. Kenyataan realita yang terjadi tuh, saya udah tua. Saya nggak bisa menolak hukum yang ada di muka bumi ini. Bahwa rahim istri saya Sarah itu sudah tertutup, udah nggak mungkin bisa kalau menurut logika manusia. Tapi Abraham berbeda, Abraham tetap pegang janji Tuhan, dia tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Tidak berdasarkan apa yang dia lihat, tidak berdasarkan apa yang menjadi perasaan-perasaan dia. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Fokusnya kepada firman, bukan kepada perasaan-perasaan atau apa yang dia lihat. Dia hanya fokus kepada firman. Kalau firman Tuhan janjikan seperti ini yang saya aminkan, ini pasti terjadi dalam hidup saya. Kapan itu terjadi, saya nggak mau ngatur Tuhan. Sadar, kita hamba, bukan Tuhan. Kita nggak bisa atur-atur Tuhan, kapan Tuhan mau jadikan apa yang kita imani. Waktu Tuhan dengan cara Tuhan itu bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena berbeda. Klik selanjutnya. Makanya Yesaya 55 ayat 8 sampai 11 bilang begini. Rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dengan rancanganmu. Jadi tingginya, wow. Saudara, ketika saya merenungkan hal ini yang membuat saya menyadari begini saudara. Wow, berarti kita selama ini tuh kita berpikir, oh jangan-jangan nanti Tuhan jawab doa saya seperti ini. Tuhan akan kerjakan seperti ini, Tuhan akan lakukan seperti ini. Kita yang seakan-akan tuh ngatur Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hamba. Saya yang diatur. Bukan saya yang atur Tuhan. Amin. Kita yang mau hidup diatur. Karena Tuhan bilang begini, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku.
Demikianlah tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya itu rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Jadi kita nggak pernah bisa ngerti dengan otak kita yang cuma segede bapau, saudara. Kita mulai berpikir, oh jangan-jangan nanti Tuhan buat ini, jangan-jangan nanti Tuhan kerjakan ini. Selalu saya bilang, kalau kita berdoa, cukup kita doa, Tuhan, saya berdoa buat ini, saya berdoa buat ini, saya berdoa buat ini. Tapi saya percaya apa yang Tuhan jawab itu kuasanya Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan dan sesuai dengan jalannya Tuhan. Waktu Tuhan kapan saya nggak tahu. Cara Tuhan menjawab doa saya bagaimana saya pun tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Yesus bilang, apapun yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tapi caranya bagaimana? Saya nggak bisa atur Tuhan. Tuhan dengan cara ini ya, awas kalau enggak. Ya nggak bisa. Tuhan waktunya ya Tuhan, seminggu lagi nih. Ya tanggal 25 lah pas lah Tuhan kira-kira jawab ya. Kalau nggak jawab saya nggak datang gereja nanti. Tuhan bilang, pen kah? Kita datang gereja siapa yang untung? Bukan Tuhan, kita yang untung. Jalanmu bukan jalanku, jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita nggak tahu tiba-tiba terjadi seperti ini, tiba-tiba terjadi seperti ini. Tapi Roma 8 ayat 28 akan tergenapi dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat selanjutnya, 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Apa korelasinya dengan ayat 89 tadi? Nah ini yang saya bilang begini saudara. Keadaan yang kita lihat, kenyataan realita yang kita lihat, itu seringkali bertolak dengan apa yang kita imani. Katanya Tuhan menyertai saya, tapi kenapa saya masih bisa ditipu? Katanya Tuhan menyembuhkan saya, tapi kenapa saya sampai saat ini berdoa belum disembuhkan Tuhan? Itu kan kenyataan. Dan sesuai dengan apa yang firman Tuhan itu bertolak belakang. Nah korelasinya dengan ayat 8 dan 9 Tuhan bilang begini, jalanmu bukan jalanku nak. Rancanganmu bukan rancanganku nak. Tingginya jauhnya itu seperti apa? Langit dan bumi. Tetapi ayat 11 bilang begini, apa yang kufirmankan pasti akan kugenapi. Itu membuktikan sekalipun kamu belum mengerti apa yang terjadi di depan ini, tapi yang saya mau pastikan nak, apa yang aku firmankan itu pasti digenapi. Sampai sini ngikut saudara. Iya kan, sehingga akhirnya kita ngerti begini, Tuhan saya nggak peduli deh, apapun bisa terjadi di muka saya, apapun bisa menggoncang iman saya, tapi yang saya imani, apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan digenapi, sempurna dan segera. Kasih tepuk tangan yang meriah buat. Jadi jangan gagal fokus dengan apa yang terjadi di hadapan kita. Seringkali ya di hadapan kita itu bisa menggoncang iman kita. Makanya tawaran-tawaran iblis seringkali kemakan sama manusia. Udah cari aja jalan pintas, lu pengen sembuh. Udah ngandalin Tuhan mah capek lu. Firman Tuhan doang yang bilang dia penyembuh. Tapi sampai hari ini gak disembuhkan. Udah capek, udah ke Gunung Kawi aja udah sana. Cepet sepenuh. Sembuh lo pasti dah. Carinya jalan pintas. Karena sudah tidak lagi dan mulai meragukan firman. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap firman Tuhan itu pasti digenapi. Caranya bagaimana, waktunya kapan, jangan atur Tuhan. Gak perlu tahu. Yang perlu saya tahu, semua yang tercatat dan semua yang keluar dari mulut Allah, itu pasti digenapi.
Yosua punya pengalaman hal itu. Sehingga Alkitab katakan, dari semua yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Masihkah engkau mau meragukan firman Tuhan? Masihkah engkau mau meragukan kebenaran firman Tuhan? Mungkin sampai saat ini doamu belum dijawab, Pak. Mungkin sampai saat ini pergumulanmu belum dibebaskan, Bu. Tapi jangan sampai engkau meragukan kebenaran firman Tuhan, keabsahan, kemutlakan apa yang Tuhan sudah katakan. Klik selanjutnya. Roma 9 ayat 28 saya mau kita semua baca sama-sama ya. Roma 9 ayat 28, kalau kurang kebaca Bapak Ibu bisa lihat di handphone Bapak Ibu. Roma 9 ayat 28, kita baca sama-sama 3, 4. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ingat itu baik-baik. Klik. Nah, saya pelajari begini. Apa sih penyebab seseorang dapat tertipu oleh pernyataan iblis bahwa firman Tuhan tidak lagi dapat dipercaya? Apa sih penyebabnya? Pasti ada penyebabnya dong. Iya kan? Triggernya tuh apa sampai seseorang tidak lagi percaya? Tadinya dia percaya nih firman Tuhan. Tapi sampai di satu titik tertentu dia sudah tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Dan itu banyak kesaksian. Dulunya seorang hamba Tuhan. Sudah tidak lagi percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan pindah beralih ke lain hati. Banyak. Kenapa? Saya pelajari yang pertama. Klik. Penyebab seseorang dapat tertipu oleh pernyataan iblis bahwa firman Tuhan tidak lagi dapat dipercaya. Yang pertama karena jelas tidak tertanam. Tidak berakar dalam firman. Kalau dia tertanam dan berakar dalam firman, maka dia tahu. Makanya Tuhan Yesus pernah mengumpamakan tentang seorang yang merenungkan firman dan melakukannya. Ia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Kuat, kokoh. Datang badai, datang banjir, datang angin ribut, rumah itu tetap kuat. Kenapa? Karena dia mendengarkan firman dan melakukannya. Kenapa dia melakukan? Karena dia percaya ini adalah mutlak kebenaran firman Tuhan yang harus dia lakukan. Tapi Tuhan Yesus katakan selanjutnya bahwa ada orang yang cuma mendengarkan saja firman, tapi tidak melakukannya. Dia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah, tapi bukan di atas batu, di atas pasir. Datang badai, datang banjir, datang angin ribut, rumah itu hancur, berantakan. Karena dibangun di atas dasar yang tidak kuat. Sehingga ketika datang pengajaran-pengajaran yang menggoncangkan iman, lu yakin Alkitab lu firman Allah? Lu yakin Yesus adalah Tuhan? Lu yakin bahwa yang mati di salib itu Yesus bukan Yudas? Lu yakin? Lu yakin? Kita mulai begini nih. Oh iya, jangan-jangan bener nih. Jangan-jangan selama ini gue yang salah. Karena tidak tertanam. Dia tidak berakar. Dampaknya apa? Dia mulai bisa digoncang. Dia mulai bisa digoncang. Klik selanjutnya. Yohanes 15 ayat 7. Yesus bilang begini, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi bukan hanya kita tinggal dalam Yesus tapi firmannya tidak tinggal dalam kita. Tapi Yesus bilang jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Apa dikatakan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa? Karena dia ada dalam firmannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus merenungkan firman, tujuannya ini. Supaya kita tertanam, berakar. Kita bisa membedakan mana tawaran-tawaran iblis yang kelihatannya firman. Mana yang benar-benar kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita tahu, oh iya ya benar ya ini berasal daripada Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini benar, tapi kelihatannya hampir-hampir menyerupai firman Tuhan. Tapi tidak benar. Klik lagi. Sekali lagi. Yang kedua.
Penyebab seorang dapat tertipu oleh pernyataan iblis bahwa firman Tuhan tidak lagi dapat dipercaya. Yang pertama karena tidak tertanam dalam firman Tuhan. Dan yang kedua karena semuanya mau instan. Tidak mau dibentuk dan diproses. Ini yang dari awal saya bilang. Tuhan, saya udah berdoa, kenapa ya suami saya nggak berubah-berubah? Giliran datang ke pendeta, ibu udah berdoa. Udah Pak, berapa lama? Baru kemarin. Baru saya kemarin berdoa Pak. Ibu tahu ada yang 20 tahun doain suami ibu. Ada yang 20 tahun doain suaminya belum pulang-pulang sampai sekarang. Ada yang 15 tahun doain istrinya sampai sekarang belum pulih-pulih. Ibu tahu, masa Pak ada kayak gitu? Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan pengennya tuh instan. Kenapa ya Pak Pendeta ya sampai sekarang kok doa saya belum dijawab-jawab. Kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Pengen itu cepat. Saudara, hidup ini kita pasti akan diproses. Sama-sama bilang sama saya pasti diproses. Firman Tuhan bilang dalam Daniel, coba klik. Daniel pasal 12 ayat 10 bilang begini. Banyak orang akan disucikan, akan dimurnikan, akan diuji. Lihat, setiap orang akan dimurnikan, setiap orang akan diuji, setiap orang akan disucikan. Setiap kita. Siapapun kita yang tinggal di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini akan dibentuk. Akan dimurnikan. Makanya Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku ya harus sangkal diri, ya harus pikul salib. Sehingga akhirnya kita mengerti hidup itu dibentuk, didewasakan. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Dia tetap tinggal dalam dosanya. Orang fasik akan tetap berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Orang bijaksana akan tahu nih, oh saya sedang dibentuk. Oh hari ini Tuhan sedang bawa saya, diizinkan saya masuk dalam padang gurun. Oh saya mesti ngejalanin ini sebagai bentuk pendewasaan, sebagai bentuk pendidikan, sebagai bentuk di mana Tuhan sedang mengajarkan saya banyak hal dalam kehidupan saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang ada hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa Tuhan ini terjadi. Kenapa Tuhan itu terjadi. Tapi Tuhan izinkan. Saudara tahu bangsa Israel. Ketika keluar dari tanah Mesir. Alkitab mencatat Tuhan membawa bangsa Israel sengaja berputar. Supaya apa? Supaya di padang gurun mereka dibentuk. Supaya padang gurun mereka dididik. Makan roti mana tiap hari. Setiap hari itu yang dia makan. Sampai akhirnya terjadilah pendidikan ilahi di dalam pembentukan bangsa Israel. Dan akhirnya terbukti. Dua orang inilah, Yosua dan Kaleb, yang hanya bisa menikmati janji Tuhan. Yang lainnya apa? Mengeluh, bersungut-sungut, komplain. Pesan saya satu. Ketika saudara dan saya lagi diuji, lagi dimurnikan, belajar jalani dengan sukacita. Siapapun kita, akan ada waktunya kita menjalani padang gurun. Tapi padang gurun setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Kalau cuma bisa level 5, Tuhan kasih level 5, gak mungkin sampai level 6. Kalau dia lihat nih orang cuma sampai level 2, dia kasih level 2. Karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan sedia, Tuhan dia akan jalan keluar buat setiap kita. Jadi yang kedua saya pelajari, kenapa seorang bisa tertipu oleh pernyataan iblis bahwa firman Tuhan tidak lagi dapat dipercaya. Yang pertama karena tidak tertanam, berakar dalam firman. Yang kedua karena semuanya maunya instan. Gak mau dibentuk, gak mau diproses, gak mau dimurnikan. Yang ketiga, klik. Penyebab seorang dapat tertipu oleh pernyataan iblis bahwa firman Tuhan tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, karena berharap semua yang terjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Itu yang dia pengen. Itu yang dia pengen. Saya sih pengennya seperti ini pendeta. Saya pengen seperti ini. Saya pengen seperti ini. Dia lupa bahwa yang ngatur hidupnya itu bukan dirinya. Yang ngatur hidupnya itu Tuhan. Kita menjalankan hidup kita tapi Tuhan yang ngatur saudara. Jangan ngatur Tuhan. Sama-sama bilang sama saya gak boleh atur Tuhan.
Kita serahkan, Tuhan saya menyerahkan, saya punya pergumulan ini Tuhan, saya punya masalah ini, saya bawa kepada Tuhan. Bagaimana jalan keluarnya? Saya cuma ngejalanin yang saya tahu Tuhan akan tuntun saya, Tuhan akan arahkan saya masuk ke dalam seluruh rencana Tuhan yang sempurna. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Siapa yang akan Tuhan pakai untuk tolong saya pun tidak tahu. Tapi yang saya tahu Tuhan pasti jalan keluar, berikan jalan keluar buat saya. Itu yang saya percaya, itu yang kita imani. Sehingga pada akhirnya apapun yang kita hadapi kita tahu Tuhan, saya nggak boleh atur Tuhan. Kalaupun saya punya wish, kalaupun saya punya keinginan, saya punya harapan, saya mau bawa itu kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat harapan itu lebih jauh daripada apa yang Tuhan bandingkan, buat hidup saya lebih baik, saya cuma bilang Tuhan apa yang Tuhan pandang baik, biarlah itu yang terjadi dalam hidup saya. Amin. Sehingga akhirnya hidup kita tidak memaksakan kehendak. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Ya, jadi 3 hal ini saya bagikan kenapa seorang bisa termakan jebakan iblis. Catat ini baik-baik, jangan sampai kita kemakan jebakan iblis. Sampai akhirnya kita mulai tidak lagi percaya akan firman. Itu goalnya saudara. Caranya banyak. Pengen instan, pengen sesuatu apa yang diharapkan itu terjadi. Klik selanjutnya. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama, orang yang sudah mulai meragukan firman Tuhan, sebelum dia tidak percaya pada akhirnya dia mulai meragukan dulu, saudara. Setelah dia mulai meragukan, ujungnya dia mulai tidak percaya. Awalnya dia mulai meragukan, nih bener gak sih firman Tuhan ini firman Tuhan yang bener? Bener gak sih ini Alkitab ini adalah firman Tuhan? Atau jangan-jangan saya mesti cari yang lain? Dia mulai meragukan dulu, dampaknya atau puncaknya, dia mulai tidak percaya. Nah apa ciri-cirinya? Jangan sampai kita sudah ngalamin ciri-cirinya tapi kita tidak beralih, kita tidak merasa ya. Ciri-ciri yang pertama, orang yang sudah mulai meragukan firman Tuhan, dia tidak lagi tertarik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah mulai tidak tertarik? Boleh angkat tangan? Yang mana ada yang ngaku pendeta? Ciri-ciri yang pertama itu. Dia udah mulai gak tertarik untuk baca Alkitab. Dia udah mulai gak tertarik untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa dia tidak tertarik? Karena dia sudah mulai meragukan apakah Alkitab itu firman Tuhan. Dia mulai meragukan. Orang yang sudah mulai meragukan, dia sudah tidak lagi fokus kepada. Gak ada rasa, aduh saya mesti baca firman ini, saya tahu saya mesti hidup dalam tuntunan. Gak ada tuh rasa pengen itu tuh udah gak ada, udah mati rasa. Dampaknya orang mati rasa karena sudah tidak lagi kecintaan terhadap apa yang dia sayang. Firman Allah. Klik. Mazmur 119 ayat 105 bilang begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Jadi kalau orang sadar bahwa firman Tuhan ini menuntun dia dalam kebenaran, maka dia pasti akan mau membaca dan merenungkannya. Dia pasti mau dan dia pasti memiliki rasa haus dan lapar. Aduh saya kalau nggak baca firman Tuhan, saya nggak tahu saya mesti buat apa deh. Tapi ketika dia sadar bahwa firman Tuhan jangan-jangan berisi omong kosong. Dan dia sudah tidak lagi mulai percaya akan firman Tuhan, maka dia tidak ada lagi rasa lapar dan haus akan firman. Nggak ada. Kalaupun di rumah ada Alkitab, itu cuma sebagai pajangan dan membuktikan bahwa saya orang Kristen, bahwa saya harus punya Alkitab di rumah. Dibaca nanti dulu. Pastikan setiap kita terus menyelidiki hal ini. Jangan sampai ciri-ciri yang pertama ini ada dalam hidup kita. Kalau kita sudah mulai tidak lagi tertarik merenungkan firman, kita sudah mulai tidak lagi tertarik dengan membaca Alkitab, hati-hati. Langkah berikutnya engkau akan gampang disesatkan. Klik lagi selanjutnya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sudah mulai tidak lagi percaya firman atau mulai meragukan firman Tuhan. Yang kedua, dia menjadi orang yang mudah putus asa. Dia menjadi orang yang gampang depresi, tertekan dengan segala berbagai macam berbagai macam masalah hidup. Karena dia sudah tidak tahu lagi nih, saya mesti buat apa? Saya mesti lakukan apa, Pak? Dikasih saran firman Tuhan, aduh
saya udah mulai meragukan firman. Udahlah, dia cari cara yang lain. Ditawarkan dengan cara yang lain. Tidak dapat lagi, ujung-ujungnya dia mulai putus asa. Kenapa ada orang Kristen itu gampang putus asa? Karena dia tidak tahu kebenaran. Sederhana. Kenapa ada orang, karena dampak putus asa itu kalau terus menerus, saudara, kita akan jadi orang yang depresi, tertekan. Kenapa sih orang bisa depresi? Karena dia tahu ada masalah dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dia. Padahal Alkitab sudah kasih solusinya loh. Coba klik. 1 Petrus 5 ayat 7 kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang begini. 3, 4. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus sebab Ia yang memelihara. Jadi yang memelihara saudara dan saya siapa? Kalau kita tahu hidup kita dipelihara oleh Tuhan, ya bawa lo masalahmu kepada Tuhan. Karena kalau engkau menampung masalahmu terus, engkau tidak kuat, engkau akan tertekan. Dan ketika engkau tidak keluarkan itu, engkau tidak konseling, engkau tidak curhat, engkau tidak cerita kepada orang lain yang bisa engkau percaya, maka itu akan membebankan dirimu semakin hari semakin hancur. Dan ujungnya tahu apa? Dia akan berkata, saya sudah tidak lagi bisa bertahan hidup. Saya akan mengakhiri hidup saya, cukup sampai di sini. Karena tidak tahu lagi. Dia berpikir sudah tidak lagi jalan keluar. Padahal Alkitab sudah menyediakan jalan keluar. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Bukan hanya itu saja, klik selanjutnya. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan, sama-sama bilang sama saya, Yesus beri kelegaan. Sama-sama bilang sama saya, mendapatkan kelegaan dalam Yesus. Kurang apa lagi? Sekarang kan tinggal kita mau nggak bawa masalah kita. Mau nggak bawa apa yang membuat engkau selama ini berbeban berat. Bawa itu, serahkan itu. Yesus dapat dipercaya saudara. Ketika engkau tidak lagi bisa konseling ke siapa-siapa, masuk kamar. Nangis di hadapan Tuhan. Bawa itu, Tuhan aku punya masalah ini. Aku punya pergumulan ini. Mungkin saudara bilang, tapi sampai hari ini saya udah tiap hari pendeta saya lakukan, saya udah doakan. Tapi sampai hari ini belum dijawab Tuhan. Pesan saya satu, lakukan terus. Push, pray until something happen. Engkau berdoa bukan hanya seperti engkau datang ke mesin ATM, kau butuh uang, kau datang ke mesin ATM, kau dapat uang, kau selesai. No, berdoa bukan seperti itu. Berdoa terus sampai engkau melihat Tuhan campur tangan dalam hidup. Karena ketika kita berdoa, kalaupun masalah belum selesai, Tuhan kasih kekuatan buat kita. Kita berdoa masalah belum selesai, Tuhan kasih penghiburan buat kita. Karena terkadang Tuhan tidak angkat masalah kita. Tapi Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih penghiburan, Tuhan kasih pengharapan untuk kita bisa menghadapi masalah itu. Tapi bagian kita kerjakan dong. Bawa itu kepada Tuhan. Serahkan masalahmu, serahkan pergumulanmu, bawa itu di altar kudus Tuhan. Jadi yang kedua saya pelajari ciri-ciri orang yang sudah, dia hanya kasih apa yang mesti engkau lakukan. Tapi ketika kita melakukan, apakah masalah itu tetap ada? Tetap ada? Tetap. Engkau datang sama Yesus, masalahmu tetap ada. Tapi engkau dapatkan kekuatan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Betul masalah tidak diangkat dari hidupmu, tapi engkau dapat kekuatan, Roh Kudus ada dalam hidupmu. Nah, orang yang mulai meragukan firman Tuhan, dia udah tidak lagi udah hopeless. Udah gak bisa buat apa-apa pendeta. Saya buat ini salah, saya lakukan itu salah, saya kerjakan ini gak benar. Disitulah kesempatan iblis membisikkan, bos, mati aja bos, mati. Ngapain lagi hidup bos?
Karena kehilangan pengharapan. Jadi ciri-ciri orang yang sudah mulai meragukan firman Tuhan, yang pertama dia tidak lagi tertarik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua dia gampang putus asa, depresi akhirnya dalam menghadapi pergumulan hidup, hilang pengharapan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sudah mulai meragukan firman Tuhan, dia mulai kompromi dengan dosa karena tidak ada lagi dasar kebenaran yang bisa dipercaya. Udah gak ada lagi kebenaran firman Tuhan yang mutlak, itu udah gak ada. Akhirnya dia bisa melakukan segala sesuatu yang menjadi kesukaan dia. Suka-suka gue lah, gue buat apa kek, buat apa. Yang penting gue happy, masalah gue hilang. Hidup itu gak segampang itu, Fulgoso. Gue pikir gampang kah? Iya kan? Karena udah gak ada kebenaran lagi yang dia pegang, dia dampaknya apa? Dia mulai menghalalkan segala cara. Kompromi dengan dosa. Lihat Hawa, kejatuhan Hawa. Karena kebenaran yang sudah didapati oleh Allah, yang sudah disampaikan oleh Allah, sudah tidak lagi menjadi kebenaran, maka dia mulai membuahi dosa. Dia ambil buah itu, dia tawarkan suaminya. Karena sudah gak ada lagi kebenaran yang mutlak. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika firman sudah tidak lagi engkau percaya, maka tidak ada lagi kebenaran yang mutlak dalam kehidupan. Kau gampang jatuh. Karena kau sudah tidak lagi percaya mana yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jadi kita udah belajar apa penyebabnya, apa ciri-cirinya, nah apa dampaknya. Klik. Apa dampak dari orang yang tidak lagi mempercayai firman Tuhan? Dampaknya apa? Saya catat ada dua. Yang pertama, hidupnya tidak lagi memiliki kepastian. Baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dia udah gak ada lagi pegangan hidup. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi percaya akan firman. Sehingga baik untuk kepastian saat ini dia menjalani hidup, dia udah gak ada pegangan. Makanya ketika ada masalah datang dia gampang depresi, dia gampang tertekan, dia gampang pergi meninggalkan segala sesuatu kamu. Bukan hanya untuk hidup saat ini, tapi untuk hidup yang akan datang di masa kekekalan, dia pun udah gak ada pegangan. Dia gak ada punya pikiran, kalau gue mati gimana nanti? Karena udah gak ada lagi kebenaran yang mutlak yang dia pegang sebagai firman, yang harus dia lakukan dalam kehidupan dia. Dampaknya itu. Coba klik. Yohanes 12 ayat 48. Yesus bilang begini. Barang siapa menolak aku, yang ngomong siapa? Yesus. Yesus adalah firman. Barang siapa menolak Yesus, maka dia yang dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Karena dia sudah menolak perkataan firman. Jadi baik untuk hidup sekarang dia udah gak ada lagi pengharapan. Untuk hidup yang akan datang pada masa kekekalan dia udah kehilangan jaminan keselamatan. Karena dia menolak firman. Makanya jangan heboh kalau ada yang pindah. Jangan heboh, udah ada firmannya. Bilang kanan kiri jangan heboh. Iya kan? Beberapa tahun yang lalu ada seorang yang kita pikir ini adalah anak Tuhan yang menyuarakan kebenaran. Tiba-tiba kita dengar dia kawin lagi, di situ kita kecewa. Astaga, kita pikir dia utusan Yesus. Sampai ada yang berpikir kita agung-agungkan karena dia menyuarakan kebenaran di bangsa kita. Tiba-tiba kawin deui. Situlah kita bilang, gak sesuai dengan kebenaran. Baru-baru ini ada lagi. Menyuarakan kebenaran, rohani nih. Tiba-tiba, ibadahnya bukan hari Minggu lagi. Hari Jumat. Ini yang saya bilang sama istri saya. Saya bilang begini. Orang Kristen sekarang hidupnya itu udah berpadanan kepada manusia, udah bukan kepada Yesus lagi. Sehingga ketika ada sesuatu yang menggoncang manusia yang selama ini kita kagum-kagumi, iman kita pun tergoncang.
Selama pandanganmu kau arahkan kepada Yesus, dunia boleh bergoncang, Yesusku tidak pernah bergoncang. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi sekalipun ada orang-orang yang buat aneh yang kita pikir selama ini, wah kita sanjung, wah hebat kerohaniannya, dia jatuh. Ya kita nggak berpegangan dengan apa yang menjadi perkataan dia, karena kita berpegang kepada firman. Alkitab bilang apa yang bisa digoncangkan, akan digoncangkan. Jadi berpegangan dan berarahkan saja pandanganmu itu, arahkan kepada Yesus, jangan kepada manusia. Manusia mengecewakan. Siapapun dia, selama dia masih memijakkan kaki dia di muka bumi, dia masih memiliki kesempatan untuk mengecewakan kita. Karena itu pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus, ya. Jadi dampak yang pertama, orang yang sudah tidak lagi percaya akan firman Tuhan, dia hidupnya tidak lagi memiliki kepastian, baik dia di masa dia hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Klik selanjutnya. Lukas 10 ayat 16. Yesus bilang begini, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Yesus bilang kepada murid-muridnya. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, kata Yesus. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Orang yang menolak Yesus, Yesus yang adalah firman, dia sudah menolak Allah. Dan kalau dia sudah menolak Allah, maka dia sudah tidak lagi mempercayai keberadaan Allah tanpa dia sadari. Yang kedua, apa dampak dari seorang yang sudah tidak lagi percayakan firman Tuhan? Dampak yang kedua, hidupnya akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya agar tidak lagi juga mempercayai firman Tuhan. Dia sudah tidak lagi percaya firman nih. Dia akan mulai mempengaruhi orang. Lu sampai hari ini percaya Alkitab firman? Lu sampai hari ini percaya Yesus Kristus Tuhan? Dulunya dia dari sama kita. Siapa contohnya yang Alkitab catat? Istri Ayub. Klik. Ayub 2 pasal 9 bilang begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tadinya istri ini sama-sama percaya. Tiba-tiba Ayub digoncang dengan masalah, segala sesuatunya hancur hidupnya. Istrinya beralih. Setelah istrinya tidak lagi mempercayai firman, maka dia mulai mengajak Ayub. Yub, Yang, Beb, Ayang, ngapain ikut Tuhan? Ayo cari Tuhan yang lain. Mungkin dia bisa menyelamatkan kita. Dampak dari orang yang sudah tidak lagi percaya firman, dia akan mulai mengajak orang lain. Makanya pesan saya satu, batasi dirimu, bentengi dirimu untuk menghadapi orang-orang demikian. Sehingga kita punya kepegangan, kita punya percayaan bahwa apapun yang kita hadapi, kita tetap percaya seluruh Alkitab adalah firman Allah dan firman Allah pasti digenapi. Klik yang terakhir sebagai penutup. Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu sudah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus. Sekarang keputusan kita. Setiap kita manusia diperhadapkan dengan setiap pilihan. Dan hidup ini kita yang membuat setiap keputusan. Dan setiap keputusan yang kita ambil selalu ada konsekuensinya. Baik ataupun salah. Baik ataupun buruk.